Bayangkan kalau ada satu rahasia kecil, sebuah trik yang hampir tidak pernah dibocorkan orang, tapi mampu membuat seorang cewek yang awalnya biasa saja melihat kamu, tiba-tiba berubah jadi penasaran, bahkan sampai sulit mengalihkan pikirannya dari kamu. Kedengarannya seperti sulap atau manipulasi murahan? Mungkin iya, tapi kenyataannya ini adalah sebuah rahasia jahat yang justru sangat sederhana dan bisa langsung kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu merasa bahwa cewek yang kamu suka tampak tidak memperhatikanmu sama sekali? Padahal kamu sudah mencoba bersikap baik, sopan, bahkan berkorban banyak? Anehnya, justru cowok lain yang mungkin tidak sebaik kamu malah lebih cepat mendapatkan hatinya. Mengapa bisa begitu? Apa sebenarnya yang cewek cari? Dan kenapa usaha kerasmu sering terasa sia-sia? Di video ini saya akan membongkar sebuah strategi yang mungkin terdengar sedikit kontroversial, bahkan bisa dibilang nakal kalau dipandang dari sisi moral. Tapi percayalah, strategi ini bukan tentang menipu atau merugikan orang lain, melainkan tentang memahami psikologi cewek, cara kerja emosinya, dan bagaimana memposisikan diri kamu agar terlihat lebih menarik daripada cowok kebanyakan. Dan jangan salah, rahasia ini bukan teori kosong atau bualan motivasi. Ini adalah hasil dari kombinasi psikologi sosial, riset tentang dinamika hubungan, ditambah pengalaman nyata di lapangan yang membuktikan bahwa cewek seringkali jatuh hati bukan karena logika, tapi karena sensasi emosional tertentu yang kamu bisa ciptakan. Kalau kamu bertanya-tanya, apakah ini trik instan? Jawabannya, tidak. Tapi kalau kamu bertanya, apakah ini bisa dipelajari dan dipraktikkan siapa saja, bahkan cowok biasa sekalipun? Maka jawabannya, iya, bisa banget. Dan kalau kamu sabar menyimak sampai akhir, saya yakin kamu akan menemukan pola yang selama ini tidak pernah kamu sadari, tapi diam-diam membuat cewek jatuh hati tanpa bisa menjelaskannya. Jadi, siapkah kamu membuka pintu menuju cara pandang baru tentang bagaimana bikin cewek naksir sama kamu dengan rahasia jahat ini? Mari kita mulai. Kalau kita bicara soal bikin cewek naksir, banyak cowok yang langsung berpikir, berarti aku harus jadi cowok baik, rajin perhatian, selalu ada buat dia, dan ngasih semua yang dia mau. Sekilas itu terdengar masuk akal. Tapi justru disinilah letak jebakan yang membuat banyak cowok gagal total. Karena faktanya, cewek tidak jatuh hati pada cowok yang hanya baik. Cewek jatuh hati pada cowok yang bisa menciptakan emosi yang berbeda dari cowok kebanyakan. Nah, disinilah letak rahasia jahat itu. Rahasia ini adalah bagaimana kamu bisa memposisikan dirimu bukan sebagai cowok yang selalu mudah ditebak, tapi sebagai cowok yang punya nilai lebih, sulit ditebak, dan membuat cewek merasa harus berusaha sedikit lebih keras untuk mendapatkan perhatianmu. Kita mulai dengan hal pertama yang paling mendasar, nilai diri. Cewek secara alami akan menilai cowok berdasarkan value atau nilai yang dia pancarkan. Value ini bukan sekadar soal uang atau tampang. Value ini lebih pada sinyal-sinyal yang kamu kirimkan. Bagaimana kamu membawa diri, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu mengambil keputusan, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kalau sinyal yang kamu tunjukkan adalah, aku desperate, aku butuh dia lebih daripada dia butuh aku, maka tanpa sadar kamu sudah menurunkan nilaimu sendiri. Sekarang coba pikir, kenapa banyak cewek lebih tertarik pada cowok yang justru tidak terlalu peduli, yang cuek, atau bahkan kadang bikin kesel? Itu bukan karena cewek suka disakiti. Itu karena cowok semacam itu memberi sinyal bahwa dia punya dunia sendiri, dia tidak mudah diatur, dan dia punya sesuatu yang layak dikejar. Itu membuat cewek merasakan sebuah tantangan. Dan manusia, termasuk cewek, selalu lebih menghargai sesuatu yang butuh usaha untuk didapatkan. Kalau kamu ingin bikin cewek naksir, rahasia jahat pertama adalah, jangan terlalu gampang. Kedengarannya kejam? Tapi begini cara kerjanya. Saat kamu selalu cepat membalas chat, selalu ada setiap dia minta ditemani, selalu menuruti semua permintaannya, kamu mengajarkan otaknya bahwa kamu mudah ditebak. Kamu bukan lagi sebuah tantangan. Dan begitu statusmu jadi terlalu mudah, kamu kehilangan daya tarik. Contoh nyata, ada dua cowok. Cowok pertama, setiap cewek yang dia suka langsung diajak jalan, ditraktir, dan dia selalu bilang, iya, pada semua permintaan. Cowok kedua, dia tetap ramah, tapi kadang lambat membalas pesan, punya aktivitas sendiri, dan saat diajak keluar, dia kadang bilang, "Gak bisa, aku ada agenda lain." Menurut kamu, cowok mana yang lebih membuat cewek penasaran?
Jawabannya hampir selalu cowok kedua. Bukan karena dia lebih ganteng, tapi karena dia tidak menyerahkan seluruh dunianya pada si cewek. Rahasia jahat kedua adalah tentang menciptakan emosi naik turun. Cewek jarang jatuh cinta karena logika, tapi mereka jatuh cinta karena roller coaster emosi. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti kamu harus mempermainkan perasaan cewek, tapi kamu perlu tahu kapan harus memberi perhatian penuh, dan kapan harus sedikit menarik diri. Misalnya, suatu waktu kamu bisa bikin dia tertawa, ngobrol lama, bahkan memberikan perhatian kecil yang manis. Tapi di lain waktu, kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri. Kontras inilah yang membuat cewek merasa, aku belum benar-benar bisa membaca dia. Aku harus tahu lebih jauh. Pernahkah kamu merasakan, semakin sulit memahami seseorang, justru semakin kamu penasaran dengan dia? Nah, itulah efek yang ingin kamu ciptakan. Dan ini bukan soal pura-pura, tapi soal benar-benar membangun hidupmu sendiri, punya tujuan, punya hobi, punya kesibukan, sehingga kamu tidak 100% bergantung pada satu cewek saja. Dengan begitu, dia akan merasa bahwa keberadaanmu dalam hidupnya adalah sesuatu yang berharga, bukan sekadar cowok yang kebetulan ada waktu. Sekarang masuk ke rahasia jahat ketiga, bahasa tubuh dan cara bicara. Banyak cowok yang tidak sadar bahwa daya tarik terbesar justru keluar dari hal-hal nonverbal. Dari cara kamu berdiri, cara kamu menatap, cara kamu berbicara. Kalau kamu terlalu sering gugup, terlalu banyak bicara untuk mengisi keheningan, atau menunjukkan rasa minder, cewek akan langsung menangkap sinyal itu. Sebaliknya, kalau kamu tenang, santai, dan tidak terburu-buru, itu memberi sinyal bahwa kamu percaya diri dan punya kendali. Contoh praktis. Bayangkan kamu sedang ngobrol dengan cewek di kafe. Kalau kamu menunduk terus, memainkan jari, atau buru-buru menjawab setiap jeda, itu memberi sinyal cemas. Tapi kalau kamu duduk tegak, tatap matanya dengan tenang, dan biarkan ada jeda sunyi beberapa detik tanpa terlihat canggung, itu justru membuat kamu terlihat dominan dan menarik. Cewek akan berpikir, kenapa dia begitu tenang? Kok aku yang jadi grogi? Inilah salah satu rahasia nonverbal yang jarang disadari cowok. Sampai sini, kamu mungkin bertanya, apakah ini berarti kita harus pura-pura jadi orang lain? Yang kamu lakukan adalah memoles cara kamu menampilkan diri agar cewek bisa merasakan sisi terbaik dari dirimu. Kamu bukan sedang menciptakan topeng palsu, tapi sedang belajar memancarkan sinyal yang benar. Dan menariknya, semua rahasia jahat ini bukan hanya soal membuat cewek suka padamu. Ini soal bagaimana kamu membangun dirimu jadi cowok yang bernilai tinggi. Karena begitu kamu fokus memperbaiki nilai dirimu, tanpa disadari, cewek akan datang dengan sendirinya. Rahasia jahat berikutnya adalah membangun rasa misteri. Banyak cowok tidak sadar kalau dirinya terlalu telanjang dalam arti emosional. Baru kenal sebentar, semua cerita hidup sudah dibuka, semua kelemahan ditunjukkan, bahkan ada yang langsung bilang, aku suka kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kedengarannya jujur, tapi buat cewek, justru itu bisa jadi beban. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk penasaran. Padahal rasa penasaran adalah bahan bakar dari ketertarikan. Kamu perlu tahu, cewek itu makhluk yang sangat imajinatif. Mereka suka mengisi kekosongan dengan rasa penasaran. Kalau kamu langsung kasih semua jawaban, semua detail, semua kelemahan, berarti kamu mematikan ruang imajinasi itu. Tapi kalau kamu berbicara secukupnya, memberi sedikit clue, tanpa menjelaskan semuanya, cewek akan menyimpan pertanyaan dalam pikirannya. Dan semakin banyak pertanyaan yang ada dalam kepala dia tentang kamu, semakin besar peluang dia memikirkanmu bahkan tanpa sadar. Contoh nyata, bayangkan ada dua cowok. Cowok pertama cerita panjang lebar tentang dirinya, dari hobi, masa lalu, sampai rahasia keluarga. Cewek mungkin menghargai kejujuran itu, tapi setelah itu, selesai. Tidak ada lagi ruang untuk bertanya. Sedangkan cowok kedua bercerita secukupnya, menyinggung sedikit tentang hobi uniknya tanpa menjelaskan detail. Cewek akan bertanya dalam hati, hobi apa sih sebenarnya? Kenapa dia tidak cerita semuanya? Nah, pikiran itulah yang akan terus membuat cewek memikirkan kamu bahkan setelah pertemuan selesai. Sekarang kita masuk ke rahasia jahat berikutnya, menguasai seni perhatian kecil. Banyak cowok salah paham. Mereka pikir bikin cewek suka berarti harus memberi perhatian besar,
traktir mahal, kasih hadiah mewah. Padahal justru perhatian kecil yang tulus dan tepat sasaran jauh lebih kuat efeknya. Kenapa? Karena perhatian kecil itu terasa personal. Seperti sesuatu yang benar-benar kamu pikirkan khusus untuk dia. Misalnya, saat dia bilang suka kopi hitam tanpa gula, di lain hari kamu bawakan kopi favoritnya tanpa dia minta. Atau ketika dia pernah cerita kalau dia suka hujan, suatu saat kamu kirim pesan sederhana, lagi hujan, ingat kamu pernah bilang suka suasana gini. Hal-hal kecil semacam itu lebih mengena daripada sekadar beliin barang mahal. Karena cewek akan merasa, dia benar-benar dengerin aku. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Perhatian kecil itu harus datang secara natural, tidak setiap hari, dan tidak dipaksa. Kalau kamu terlalu sering memberi perhatian, efeknya bisa hilang dan malah jadi kebiasaan biasa. Ingat prinsip roller coaster emosi tadi. Kadang beri perhatian, kadang biarkan dia menunggu. Itulah yang membuat perasaan cewek terus naik turun dan semakin terikat. Rahasia jahat selanjutnya adalah menciptakan rasa kompetisi sosial. Kedengarannya licik, tapi ini bagian dari psikologi manusia. Cewek cenderung lebih tertarik pada cowok yang juga menarik bagi orang lain. Kalau dia melihat bahwa ada orang lain yang juga menghargai, menghormati, atau bahkan tertarik padamu, maka secara otomatis nilaimu naik di matanya. Contoh sederhana, kamu aktif di komunitas, sering terlihat bergaul dengan teman-teman, dan kamu dikenal sebagai orang yang berkontribusi. Saat cewek melihat kamu dihargai oleh lingkaran sosialmu, dia akan berpikir, berarti dia memang punya nilai. Orang lain saja mengakui, masa aku enggak? Efek ini disebut social proof atau bukti sosial. Jadi, jangan hanya mengurung diri dan berharap cewek suka tanpa interaksi sosial. Perluas jaringanmu, aktif di lingkungan, tunjukkan bahwa kamu punya pengaruh. Sekarang, mari bicara soal menguasai percakapan. Banyak cowok salah langkah saat ngobrol. Mereka terlalu fokus membuat obrolan panjang, atau malah terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri. Padahal, rahasia jahat di sini adalah membalik arah percakapan. Jadilah pendengar yang cerdas, bukan hanya pembicara. Caranya sederhana, ajukan pertanyaan terbuka yang membuat cewek bercerita lebih banyak. Tapi jangan sekadar nanya basi, seperti, kamu suka film apa? Atau, kamu kerja di mana? Gunakan pertanyaan yang memicu emosi, misalnya, apa pengalaman paling lucu yang pernah bikin kamu ketawa sampai nangis? Atau, kalau kamu bisa liburan kemana aja tanpa mikirin biaya, kamu mau kemana? Pertanyaan semacam ini membuat dia merasa rileks, terbuka, dan secara tidak sadar mengasosiasikan rasa nyaman itu dengan kamu. Selain itu, gunakan teknik calbak dalam percakapan. Misalnya, beberapa hari lalu dia pernah cerita tentang momen memalukan di sekolah. Di obrolan berikutnya, kamu bisa nyelutup, jangan-jangan kamu mau ngulangin aksi konyol kayak di sekolah itu ya? Candaan kecil seperti itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan mengingat detail, sekaligus menciptakan kedekatan emosional. Rahasia jahat berikutnya adalah menguasai bahasa tubuh cewek. Seringkali cowok gagal karena tidak peka membaca sinyal nonverbal. Padahal cewek jarang mengatakan perasaannya secara langsung, tapi tubuh mereka memberikan banyak tanda. Misalnya, kalau dia sering menyentuh rambutnya saat ngobrol denganmu, itu bisa jadi tanda dia merasa gugup tapi senang. Kalau kakinya mengarah ke arahmu saat duduk bersama, itu pertanda dia fokus ke kamu. Dengan peka membaca bahasa tubuh ini, kamu bisa menyesuaikan responmu. Kalau dia menunjukkan tanda nyaman, kamu bisa lebih mendekat secara emosional. Tapi kalau dia menunjukkan tanda menjauh, jangan memaksa. Justru dengan mundur sejenak, kamu akan terlihat lebih berkelas dan tidak needy. Sampai di sini, kamu mulai lihat pola besarnya, kan? Rahasia jahat ini bukan soal memanipulasi cewek, tapi soal memainkan psikologi dasar manusia. Rasa penasaran, kebutuhan akan tantangan, kenyamanan emosional, dan validasi sosial. Semuanya bisa kamu praktekkan tanpa harus menjadi orang lain. Satu hal yang sering membuat cowok kehilangan daya tarik di mata cewek adalah terlalu cepat menunjukkan rasa suka. Ini adalah jebakan klasik. Kamu mungkin berpikir bahwa kejujuran itu selalu hal terbaik. Kalau suka ya bilang suka. Tapi masalahnya, saat kamu terlalu cepat membuka semua kartu, cewek jadi merasa sudah menang sebelum permainan dimulai.
Ingat, ketertarikan itu seperti sebuah permainan catur emosional. Kalau langkahmu terlalu mudah ditebak, lawanmu tidak akan merasa tertantang. Rahasia jahat di sini adalah menunda kepastian. Bukan berarti kamu mempermainkan perasaan cewek, tapi kamu perlu membiarkan ada ruang abu-abu yang membuat dia bertanya-tanya. Sebenarnya dia suka aku nggak, sih? Pertanyaan itu saja sudah cukup untuk membuat kamu ada di kepalanya sepanjang hari. Contoh sederhana, kalau cewek bertanya, kamu sebenarnya suka aku nggak? Jangan langsung jawab dengan kepastian mutlak. Kamu bisa jawab dengan ada main-main. Kalau aku jawab sekarang, nanti nggak seru dong. Lebih baik kamu tebak sendiri. Jawaban seperti ini menciptakan rasa penasaran, membuat hubungan jadi lebih hidup, dan membuatmu terlihat lebih sulit ditebak. Rahasia jahat berikutnya adalah menjadi cowok yang punya visi besar. Cewek tidak hanya jatuh cinta pada wajah tampan atau dompet tebal. Mereka lebih sering jatuh cinta pada cowok yang punya arah hidup, punya ambisi, dan tahu apa yang dia mau. Karena secara psikologis, cewek mencari cowok yang bisa memberi rasa aman di masa depan. Dan rasa aman itu bukan hanya soal finansial, tapi juga tentang kepastian bahwa cowok tersebut tahu tujuan hidupnya. Kalau kamu masih bingung dengan tujuan hidupmu, mulai sekarang coba pikirkan, apa yang ingin kamu capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Jangan takut terlihat ambisius. Saat kamu bisa berbicara dengan antusias tentang mimpimu, cewek akan melihatmu sebagai cowok yang berbeda dari kebanyakan. Bahkan kalau mimpimu sederhana, misalnya ingin punya usaha kecil atau ingin jadi ahli di bidang tertentu, itu tetap menunjukkan bahwa kamu punya arah. Contoh nyata, bayangkan ada 2 cowok. Cowok pertama hanya hidup dari hari ke hari, nggak jelas mau kemana, nggak punya rencana. Cowok kedua punya impian jelas, misalnya ingin membuka bisnis kopi sendiri dalam beberapa tahun. Cewek akan lebih tertarik pada cowok kedua, karena dia melihat ada masa depan yang bisa dibayangkan bersama. Rahasia jahat selanjutnya adalah menggunakan humor cerdas. Banyak cowok salah paham tentang humor. Mereka pikir harus jadi badut yang selalu bikin cewek ketawa dengan lelucon receh. Padahal, humor yang terlalu dipaksakan malah bisa bikin kamu terlihat murahan. Humor yang menarik adalah humor yang muncul dari kecerdasan, timing yang pas, dan kemampuan membaca situasi. Misalnya, saat cewek cerita tentang hal memalukan yang pernah dia alami, kamu bisa menanggapi dengan senyum dan berkata, "Untung aku nggak ada di situ, kalau nggak mungkin aku ikutan malu banget." Kalimat sederhana, ringan, tapi bisa bikin dia merasa dekat dan nyaman. Humor seperti ini tidak berlebihan, tapi cukup untuk mencairkan suasana dan menciptakan chemistry. Rahasia jahat berikutnya adalah menguasai seni bahasa emosional. Cewek jauh lebih responsif pada bahasa yang menyentuh perasaan daripada bahasa yang terlalu logis. Jadi, kalau kamu hanya berbicara kaku dengan data dan logika, kamu bisa kehilangan daya tarik. Coba gunakan kalimat yang memicu imajinasi dan perasaan. Contoh, daripada bilang, "Aku suka jalan-jalan," lebih kuat kalau kamu bilang, "Aku suka banget jalan-jalan ke tempat baru, rasanya kayak ngisi ulang energi hidup." Kalimat kedua memberi gambaran emosional yang lebih kuat, membuat cewek bisa membayangkan bagaimana rasanya jalan-jalan bersamamu. Sekarang kita masuk ke rahasia jahat lain yang sering diremehkan, mengontrol intensitas komunikasi digital. Di era sekarang, banyak interaksi terjadi lewat chat. Dan disinilah banyak cowok gagal. Mereka terlalu sering chat, terlalu cepat balas, bahkan kadang membanjiri cewek dengan pesan. Itu bukan bikin cewek makin dekat, tapi justru membuatmu terlihat terlalu butuh. Trik yang lebih efektif adalah mengatur ritme komunikasi. Balas chat dengan tempo yang bervariasi, jangan selalu instan. Sesekali biarkan jeda, biar cewek merasakan ketidakpastian kecil. Lalu saat kamu balas, buat balasanmu bernilai, bukan hanya sekadar, "Lagi apa?" Misalnya, kamu bisa kirim foto kegiatanmu sambil berkata, "Barusan lihat pemandangan ini, jadi ingat kamu pernah cerita suka sunset." Itu jauh lebih menarik daripada sekadar basa-basi. Rahasia jahat selanjutnya adalah menjadi cowok yang bisa memimpin situasi. Cewek seringkali merasa lebih nyaman dengan cowok yang tahu cara mengambil keputusan. Bukan berarti kamu harus otoriter, tapi menunjukkan bahwa kamu bisa memegang kendali dalam momen kecil bisa sangat menarik. Contoh sederhana, saat mau makan bareng, banyak cowok malah bingung. Terserah kamu mau makan di mana.
Itu terlihat seperti kamu tidak punya pendirian. Sebaliknya, kamu bisa bilang, "Aku tahu tempat makan enak, yuk coba ke sana." Cewek akan merasa lebih dihargai karena kamu punya inisiatif. Dan itu membuatmu terlihat lebih maskulin. Dan terakhir untuk bagian ini, ada satu rahasia jahat yang sering terlupakan, membangun scarcity atau kelangkaan. Apa maksudnya? Kalau kamu selalu tersedia setiap saat, cewek akan menganggapmu biasa saja. Tapi kalau kamu punya jadwal, punya dunia sendiri, dan tidak selalu bisa ditemui, cewek justru akan menghargai setiap momen bersamamu. Scarcity ini membuatmu jadi lebih berharga. Sama seperti barang langka yang harganya tinggi karena susah didapatkan, kehadiranmu juga jadi lebih bernilai kalau tidak setiap saat tersedia. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kamu punya hidup, punya kesibukan, dan dia bukan satu-satunya pusat duniamu. Justru dari situ, cewek akan lebih menghargaimu. Sampai di sini, kamu sudah paham bahwa bikin cewek naksir bukan soal tampang doang, bukan juga soal uang semata, melainkan soal bagaimana kamu memainkan psikologi sederhana, rasa penasaran, emosi naik turun, kelangkaan, hingga value diri. Tapi ada beberapa rahasia terakhir yang seringkali membedakan cowok biasa dengan cowok yang benar-benar bisa meninggalkan kesan mendalam. Rahasia jahat berikutnya adalah menciptakan pengalaman pertama yang tak terlupakan. Cewek sangat dipengaruhi oleh kesan pertama dan pengalaman emosional yang kuat. Jadi, kalau kamu punya kesempatan jalan bareng pertama kali, jangan biarkan itu jadi pengalaman biasa. Bukan berarti harus mewah, tapi harus punya sesuatu yang meninggalkan jejak. Contoh, alih-alih hanya ngajak nongkrong di kafe mainstream, kamu bisa ajak dia ke tempat yang punya cerita unik. Bisa kafe kecil dengan live music, bisa taman kota saat sore, atau bisa juga pengalaman sederhana seperti naik motor sambil cari makanan kaki 5 favoritmu. Yang penting adalah pengalaman itu punya cerita, sehingga setelahnya cewek bisa bilang, "Waktu sama dia tuh beda, ada hal spesial yang gak aku rasain dengan orang lain." Rahasia selanjutnya adalah menguasai permainan kontras karakter. Banyak cowok hanya menunjukkan satu sisi dirinya, misalnya selalu serius, atau selalu bercanda. Padahal cewek suka cowok yang punya dua sisi, kadang santai dan humoris, tapi di lain waktu bisa serius dan fokus. Kontras inilah yang membuatmu terlihat kompleks dan menarik. Misalnya, saat kamu lagi ngobrol ringan, kamu bisa bikin dia ketawa dengan candaan. Tapi ketika topiknya berubah jadi sesuatu yang serius, kamu bisa langsung menanggapinya dengan tenang dan bijak. Cewek akan merasa, dia bisa jadi teman seru, tapi juga bisa jadi sandaran. Kombinasi inilah yang bikin kamu berbeda dari cowok kebanyakan. Rahasia jahat lainnya adalah memanfaatkan power of touch atau kekuatan sentuhan. Sentuhan kecil yang tepat bisa membangun kedekatan emosional yang sangat kuat. Tentu ini harus dilakukan dengan peka dan penuh rasa hormat, bukan asal menyentuh. Misalnya, saat menyeberang jalan, kamu bisa menyentuh lengannya sebentar sambil menuntun. Atau ketika dia ketawa keras, kamu bisa dengan santai menepuk pundaknya. Sentuhan kecil ini memberi sinyal ke otak bahwa ada kedekatan, tanpa harus diucapkan. Tapi ingat, timing adalah segalanya. Kalau dilakukan terlalu cepat atau terlalu agresif, justru bisa membuat cewek merasa tidak nyaman. Jadi pastikan kamu sudah membaca sinyal dari bahasa tubuhnya sebelum melakukan. Kalau dia sudah terlihat rileks dan nyaman, sentuhan kecil akan terasa natural. Rahasia jahat berikutnya adalah menjadi cowok yang bisa memberi rasa aman sekaligus tantangan. Dua hal ini terdengar kontradiktif, tapi justru kombinasi inilah yang membuat cewek bertahan lama denganmu. Rasa aman artinya dia tahu kamu bisa dipercaya, kamu tidak akan mengkhianati, dan kamu punya integritas. Tapi tantangan artinya kamu tidak mudah ditaklukkan, kamu tetap punya prinsip, dan kamu tidak selalu menuruti kemauannya. Contoh, ketika cewek mencoba menguji dengan berkata, "Aku pengen kamu ngelakuin ini untuk aku." Kamu bisa menolak dengan senyum sambil bilang, "Kalau itu berlebihan, aku nggak akan lakukan. Aku punya caraku sendiri." Itu memberi sinyal bahwa kamu cowok yang bisa dipercaya, tapi juga punya batasan. Cewek mungkin kesal sebentar, tapi jauh di dalam hati dia justru makin menghargaimu. Rahasia jahat selanjutnya adalah menguasai seni slow burn, atau membangun ketertarikan secara perlahan. Banyak cowok ingin semua serba cepat, hari ini kenal, besok sudah jadian. Padahal,
Justru proses yang lambat seringkali menghasilkan hubungan yang lebih dalam. Biarkan cewek merasakan fase penasaran, fase rindu, fase bingung, sebelum akhirnya dia menyadari bahwa dia benar-benar suka sama kamu. Slow burn ini bisa kamu lakukan dengan cara menjaga interaksi agar tetap intens tapi tidak terburu-buru. Jangan langsung buru-buru nembak hanya karena obrolan terasa nyambung. Bangun dulu kedekatan emosional, ciptakan momen berkesan, lalu biarkan perasaan itu tumbuh dengan sendirinya. Cewek yang jatuh cinta perlahan biasanya akan jatuh lebih dalam dan lebih sulit melepaskan. Rahasia jahat lainnya adalah berani berbeda dari cowok kebanyakan. Banyak cowok jatuh ke pola yang sama, terlalu basa-basi, terlalu formal, atau terlalu berusaha terlihat keren. Padahal cewek seringkali tertarik pada cowok yang berani tampil beda dengan caranya sendiri. Misalnya, saat cowok lain sibuk pamer barang atau gaya hidup, kamu justru tampil dengan sederhana tapi punya cerita menarik di balik itu. Contoh, cowok lain pamer mobil, kamu justru bercerita tentang pengalaman naik transportasi umum dan bertemu orang unik. Itu membuatmu lebih otentik dan memorable. Cewek akan merasa, dia beda dari yang lain, dan aku suka itu. Dan rahasia jahat terakhir yang menutup semua ini, adalah menjadi cowok yang benar-benar bahagia dengan hidupnya sendiri. Percaya atau tidak, aura orang yang bahagia itu menular. Kalau kamu terlihat puas, punya kehidupan yang kamu nikmati, cewek akan otomatis tertarik, karena mereka ingin jadi bagian dari energi positif itu. Sebaliknya, kalau hidupmu terlihat kosong dan kamu hanya mencari cewek untuk mengisi kekosongan itu, cewek akan menjauh. Jadi, sebelum kamu sibuk mengejar perhatian cewek, tanyakan dulu, apakah aku sudah bahagia dengan hidupku sendiri? Apakah aku punya hal-hal yang membuatku semangat? Bahkan tanpa cewek sekalipun, kalau jawabannya iya, maka cewek yang datang akan merasakan bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk bertahan hidup, tapi memilihnya untuk melengkapi hidupmu. Dan itu jauh lebih menarik. Kalau kamu sudah menyimak dari awal sampai sekarang, pasti kamu sadar bahwa bikin cewek naksir itu bukan soal trik murahan, bukan soal manipulasi murahan, dan bukan juga soal tampang atau uang semata. Semua rahasia jahat yang saya bongkar tadi sebenarnya adalah cara untuk memahami psikologi cewek, lalu memposisikan dirimu sebagai cowok yang bernilai tinggi. Mulai dari tidak terlalu gampang ditebak, menciptakan roller coaster emosi, menjaga misteri, memberi perhatian kecil yang tulus, sampai dengan membangun social proof, menguasai percakapan, hingga menunjukkan visi hidup yang jelas. Semua itu adalah kombinasi yang, kalau kamu jalankan secara konsisten, akan membuat cewek bukan hanya tertarik, tapi juga merasa bahwa kamu adalah cowok yang berbeda dari kebanyakan. Dan ingat, inti dari semua rahasia jahat ini sebenarnya sederhana. Jangan pernah menjadikan cewek sebagai pusat hidupmu. Jadikan dirimu sendiri pusatnya. Fokus membangun value, kebahagiaan, dan dunia kamu sendiri. Dari situ, kamu akan secara alami mengeluarkan aura yang menarik, tanpa harus berpura-pura atau memaksa. Sekarang saya mau tantang kamu. Dari semua tips yang sudah saya jelaskan, pilih satu saja yang menurutmu paling mudah untuk langsung dipraktikkan. Jangan tunggu besok, coba terapkan hari ini juga. Misalnya, mulai dengan tidak terlalu cepat membalas chat, atau mulai dengan memperhatikan detail kecil dari cerita cewek. Rasakan bagaimana responnya berubah. Kalau satu langkah kecil saja bisa membawa perbedaan, bayangkan apa yang bisa terjadi kalau kamu konsisten menerapkan semuanya. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa klik tombol like supaya makin banyak orang yang bisa belajar dari sini. Tulis di kolom komentar, rahasia jahat mana yang menurutmu paling menarik untuk dicoba duluan. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten berikutnya yang akan terus membahas hal-hal seputar hubungan, psikologi, dan strategi praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, cewek bukan teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Mereka hanya butuh dipahami dengan cara yang tepat. Dan dengan semua rahasia yang sudah kamu pelajari di video ini, sekarang kamu punya kunci untuk membuka pintu itu. Pertanyaannya, berani nggak kamu mencobanya mulai sekarang?